Selamat siang, saudara-saudara. Oke, kita akan ingat Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ingat Yesus karena keberadaan kita ditopang oleh Dia. Amin. Dia mau kita hidup dengan kesadaran. Dia mau kita hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang kita hadapi, Dia sudah menghadapinya buat kita. Amin. Haleluya. Dia sudah mengatasinya buat kita. Ya. Amin. Kita mau ingat Dia, bukan kesalahan kita. Bukan kita harusnya bagaimana, tapi ingat Dia aja. Nanti kita bisa mengalir bersama Dia. Oke. Yuk. Udah siap semuanya? Oke, Bapak, kami mau bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Apalagi yang lainnya Bapak. Terima kasih bahwa kami bisa hidup bebas dari beban dan kekhawatiran. Karena kalau Yesus aja Engkau sudah beri, kami nggak usah lagi hidup dengan segala ketakutan di dunia ini. Terima kasih Bapak, karena nggak ada yang lebih besar dari Engkau. Tidak ada lebih besar dari apa yang putramu sudah lakukan untuk kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini megang roti ini yang adalah tubuh-Mu yang telah diserahkan untuk kami. Engkau mengatakan tidak ada seorang pun yang mengambil nyawamu daripadamu, tapi Engkau yang dengan rela telah menyerahkan tubuhmu untuk menjadi hukuman dosa bagi kami. Untuk Engkau menanggung murka Allah sepenuhnya. Engkau telah meneguk cawan itu yang pahit Tuhan Yesus sampai selesai, sampai habis. Sehingga waktu Kau katakan sudah selesai, penghalang itu, tembok penghalang itu sudah dihancurkan oleh tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman untuk kami yang berada dalam Kau. Terima kasih karena perbuatan-Mu, karena jasa-Mu, karena pengorbanan-Mu yang begitu mahal, yang begitu hebat. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Allah ada selalu di pihak kami. Haleluya. Untuk memastikan bahwa pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu dinyatakan terus dalam hidup kami. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Kami patut bersuka cita selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami patut hidup dengan ucapan syukur sampai Engkau datang lagi. Karena kami sudah ditebus sepenuhnya oleh tubuh-Mu. Engkau sudah memperoleh kelepasan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bahwa kami sudah jadi orang benar selama-lamanya. Haleluya. Dan kami diberkati dengan bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu karena Engkau. Kami diberkati dalam segala hal. Kami percaya itu dan itu akan semakin dinyatakan dalam hidup kami yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga banyak orang boleh diberkati sama seperti Abraham telah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Demikian juga kami menjadi berkat bagi banyak bangsa. Penuh sukacita saudara ya. Terima kasih juga Engkau sudah menjadi miskin untuk kami. Engkau sudah menjadi kutuk untuk kami. Terima kasih kutukan tidak lagi berkuasa atas roh jiwa tubuh kami, keluarga, seluruh aspek hidup kami, pelayanan, keturunan kami. Haleluya, semuanya sudah diluputkan, sudah ditebus dari kutuk. Kami hanya bisa diberkati dan terus meningkat, dipulihkan luar biasa. Terima kasih. Haleluya, kami sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinan-Mu. Terima kasih, kami gak usah menjadikan diri kami kaya dengan kekuatan kami, tapi Engkau yang telah menjadikan kami kaya. Selama-lamanya kami sudah dijadikan kaya. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kasih karunia itu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah ditebus dari proses kemerosotan. Haleluya, sama seperti Engkau, kami ada di dunia ini. Engkau setelah bangkit, mau tidak lagi berkuasa atas Engkau. Terima kasih, mau tidak lagi berkuasa atas seluruh bagian tubuh kami, dari ujung kepala ke ujung kaki, juga di jiwa kami. Haleluya. Terima kasih, kami bisa tetap segar, muda, sehat, kuat sampai selesai. Dan kami bisa menyelesaikan perlombaan iman kami tanpa penyesalan, tanpa kepahitan. Haleluya, tapi penuh dengan buah-buah kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami memegang cawan ini yang adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu. Terima kasih bahwa darah-Mu menyuarakan kemurahan, pengampunan, rahmat Allah yang bukan berdasarkan jasa. Darah-Mu melindungi kami sepenuhnya. Haleluya, karena darah-Mu yang telah mengalahkan iblis. Haleluya, haleluya, bukan diri kami, bukan kekuatan kami sendiri, tapi darah-Mu yang telah melucuti dan mempermalukan musuh-musuh kami dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangan-Mu atas mereka. Terima kasih, kami hanya tetap tinggal tenang. Haleluya, di dalam perlindungan-Mu, karena semuanya Engkau sudah selesaikan bagi kami. Haleluya, apakah itu kesehatan kami, apakah itu apapun juga aspek hidup kami. Terima kasih juga anak cucu kami dilindungin, dipisahkan dari apapun rencana yang bukan dari Engkau. Haleluya, kami juga Engkau terus bekerja, darah-Mu terus berbicara untuk kami. Untuk kami terus dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan sesuai dengan rencana-Mu, yang tidak ada di buku-Mu. Tapi kami juga percaya darah-Mu sama seperti Engkau menyebabkan Yusuf berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan dia boleh oleh anugerah-Mu menggenapi impian itu yang Engkau sudah beri untuk dia. Demikian juga kami percaya darah-Mu adalah lebih dari cukup. Kasih karunia-Mu menyebabkan kami terus-menerus berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan Kau terus bekerja di dalam kami, menciptakan kemauan, keinginan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga rancangan damai sejahtera-Mu semakin dinyatakan dalam hidup kami oleh karena kuasa darah-Mu. Karena Engkau, kami sudah dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu, di dalam warisan-Mu, di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, selamanya kami sudah diampunin, dan segala senjata yang ditembak melawan kami semua gak akan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sudah berada dalam kerajaan-Mu sekarang, bukan nanti di surga. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Jesus. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ini hostinya gede banget ya. Tolong dong. Haleluya. Ya, kalau kita ingat Yesus, saya percaya sekali. Makanya itu saatnya saat kita ingat Yesus, kita melepaskan. Karena kita mengalahkan iblis, karena Yesus sudah menang dengan darah domba dan pengakuan. Amin. Saat saya ingatkan saudara, saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, itu adalah saatnya untuk melakukan pengakuan. Itu saatnya melepaskan pengakuan. Kadang-kadang anak Tuhan kalau udah dalam hadirat Tuhan, kan rasa lega, rasa ini. Tapi gak ngomong apa-apa, gak ngakuin apa-apa. Itu saatnya buat ngakuin. Amin, itu saatnya buat ngakuin. Karena Yesus adalah imam besar kita. Amin, kita selalu sebetulnya berada di dalam hadirat Tuhan. Selalu, kita sudah. Ya kan, karena kan kita sudah duduk di Efesus 2 di sebelah kanan dia. Ya, tapi jiwa kita, saat kita dalam kita merasa hadirat Tuhan atau apa, nah jiwa kita tuh lagi sinkron. Saat itu lebih ada kesatuan di dalam diri kita, itu saatnya kita mengakuin. Amin. Lebih lagi ada boldness, keberanian. Ya, kita bisa aja ngakuin di kapan aja sih dengan iman. Tapi pada saat itu lebih lagi. Amin. Pakai kesempatan itu untuk ngakuin ya. Haleluya. Karena kita juga mengalahkan dia dengan pengakuan. Mulut kita bukan kesaksian terus kita bersaksi, tapi kita bersaksi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Oke. Ingat, setiap kali saudara mendengarkan bagaimana Yesus sudah berkorban untuk diri saudara, saudara tuh sedang mengaktifkan damai sejahteranya untuk bekerja dalam hidup kita lebih lagi. Dan itu kan ngefek kemana-mana loh. Ngefek ke kesehatan kita, juga ngefek dalam kita bikin keputusan. Amin. Nggak lagi hanya dari emosi atau dari pikiran sendiri. Ya, saat kita tenang, ya ingat Roh Kudus is the God of peace. Allah itu Allah damai sejahtera, bukan Allah yang penuh kegelisahan. Ya, makanya kan Roh Kudus sering digambarkan sebagai seperti, dia bukan merpati ya, seperti merpati. Ya kan?
Tulis digambarkan sebagai lambang damai. Karena saat kita lagi mengalir dalam damainya, disitulah kasih karunia Allah lebih ngalir. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau hari ini saudara dengar lagi, biarlah saudara mendengar seperti saudara belum pernah dengar. Saudara terima lagi, ya. Ingat, Yesus adalah damai kita. Yesus adalah damai kita. Ya kan? Di Efesus 2 dikatakan He is our peace. Ya, ini saya nggak akan ngomong semua ayatnya, nanti saudara bisa baca sendiri sebagian, ya, karena ada yang lain yang saya mau tekankan. Nah, kalau saudara bersekutu lebih lagi secara pribadi sama Dia, ya, haleluya, maka damainya, shalomnya itu lebih lagi akan muncul, lebih mendominasi jiwa saudara. Itu sebabnya Yesus bilang, datanglah kepadaku. Banyak orang lebih suka datang kepada sahabat, kepada keluarga, om, tante, suami atau istri, atau ke pendeta. Nggak ada salahnya ya, kalau kita sharing sama pendeta, boleh. Tapi juga nomor satu, datang dulu sama Yesus. Datang dulu. Nah nanti dari situ dia akan mengarahkan kita sama orang yang tahu, yang bisa nolong kita. Jadi selalu ke dia dulu. Kenapa ada orang terus menerus bebannya kayaknya nggak pernah hilang, karena belum datang ke dia. Datang dia udah undang, datang ke dia langsung. Amin, serahkan. Ya, datang padaku yang letih, lesu, ban berberat. Aduh, kok gini masalahnya kayaknya nggak selesai. Ya kan? Udah gitu dia bilang apa? Dia bilang belajar akan aku. Dia nggak selalu langsung kasih ini loh, kamu jalan keluarnya ini tek. Saudara tahu nggak kenapa dia bilang dia nggak selalu langsung kasih jalan keluarnya? Karena dia mau saudara berubah, ada sesuatu yang berubah supaya saudara ada peningkatan. Karena kalau kita punya kesulitan, kalau kita cuma mau jalan keluar saat itu, terus kita puas di situ aja, saudara, kita nggak bisa mengalami peningkatan. Jadi hidup dari masalah ke masalah. Tapi Tuhan mau kita lebih dari itu. Tuhan mau kita bukan hanya keluar. Dan ingat ya, kalau saudara punya masalah, Tuhan itu luar biasa loh. Dia sudah komitmen loh ya. Dimanapun saudara berada ya, dia bisa selamatin saudara. Nggak mungkin dia nggak bisa selamatkan, dan nggak mungkin dia nggak mau. Karena Yesus sudah bayar harganya. Itu seumur hidup saudara. Sampai nih saudara kita hidup nanti akan datang. Bahkan di hidup yang akan datang. Dia sudah cover semua saudara. Amin. Kalau soal kita keluar dari masalah, dia tuh udah cover. Tapi kalau kita mau meningkat, nah ini kan, kalau kita mau meningkat, kita harus mau belajar terus akan dia sampai dia datang. Amin. Jadi Tuhan mau sekarang di akhir zaman kita jangan jadi Kristen perbatasan. Cuma dibatas aja, cuma nunggu santai-santai sampai ada masalah, baru gedubrak-gedubrak. Kayak murid yang gak tahu belajar, nanti kalau udah mau ujian, ulangan umum, wah minum-minum kopi kayak saya dulu. Minum kopi kasih garam, waduh tidur gak tidur semalaman saudara. Nanti nilainya juga pas-pasan, ya toh. Padahal tujuan ilmu itu kan bukan hanya dihafal, supaya kita tahu sesuatu yang bisa berguna, sebetulnya kan. Begitu juga, Bapak kita tuh sangat mengasihi kita saudara. Dia lebih pengen saudara meningkat daripada saudara. Dia sudah lakukan apapun yang dia sudah bisa. Ingat dari posisi dia udah selesaikan semuanya. Dia sudah berkenan akan saudara. Tangannya dia terbuka atas saudara. Haleluya. Dia memeluk saudara. Dia gak peduli saudara baru jatuh, baru bau babi, baru apa, dia meluk aja saudara. Amin saudara. Dia gak peduli karena kasih dia lebih besar daripada kesalahan kita, pelanggaran kita. Amin. Dia itu makanya dibilangin kasihnya melampaui segala akal. Sampai perlu Roh Kudus untuk bantu kita. Iya kan? Kita dikasih patron doa supaya kita lebih lagi tahu betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Karena kasihnya tuh gak masuk di akal. Karena kita selalu menghubungkan kasih itu dengan kelayakan. Kalau kita mengasihi orang kan kita kadang-kadang di sini ada kalkulator. Ada file, aku udah nolong ini, awas ya kalau kita susah ya, karena gak mau bantu ya. Ya kan tanpa sadar. Terus kalau orang itu gimana, kadang-kadang kita misalnya nolong orang, atau kita ada mengharap, oh kamu harusnya berubah, kamu harusnya begini, kok belum berubah-berubah sih.
Karena suami istri kadang gitu ya. Wah, saya udah doakan, saya udah gini, aku udah ladenin kamu. Wah, belum berubah-ubah. Nah, tapi kalau kasih Tuhan enggak. Kasih Tuhan tuh benar-benar dia mengasihi, itu yang namanya unconditional love. Kasih tanpa syarat. Tuhan tahu akan ada orang-orang yang enggak terima Yesus. Tuhan tahu akan ada orang-orang yang menolak dia, yang benci dia. Amin. Kenapa Yesus disalib, saudara? Dia tidak disalib sama orang berdosa loh. Dia disalib sama orang agamawi. Ya, yang menyalibkan Yesus itu adalah kesombongan manusia sebetulnya. Kekerasan hati manusia yang iblis bisa pakai untuk menyalibkan Yesus. Amin, saudara. Tapi Tuhan tahu akan ada orang-orang yang benci, mereka mendingan mati daripada. Tapi tetap dia ngambil risiko karena dia tahu akan ada orang yang mau percaya. Amin, saudara. Saudara hari ini juga gitu. Gura kasyat ya kira ada kasar. Itu bonus. Haleluya. Ya, ingat kita sekarang ada di bawah perjanjian baru. Ya, perjanjian baru kalau saudara kita tuh sekarang kantong anggur yang baru, bukan lagi kantong anggur yang lama. Kantong anggur yang baru apa tuh? Kalau kita terima firman, kalau kemudian kita merasa ditekan sama firman itu, dituntut sama firman itu, saya belum, saya harus begini, harus masih begitu. Berarti itu bukan kantong anggur yang baru. Karena sekarang perjanjian baru itu, kira-kira saudara, ya kita akan lihat ya. Haleluya, kita akan lihat di Ibrani 10 ya. Kira-kira saudara kasyur kuliah apa kasyurada. Ibrani 10. Haleluya. Thank you Jesus. Nah, sebelum kita lihat ini kita ngakuin bersama-sama ya. Katakan Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya adalah ciptaan baru. Saya bisa mengerti firman-Nya. Saya bisa beriman kepada kasih karunia-Nya. Saya bisa terima lebih lagi kasih karunia-Nya dan lebih lagi anugerah kebenarannya. Dan saya akan terus terima dengan berlimpah sehingga saya berkuasa dan memerintah bersama Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Oke. Nah, saya bacakan di sini ya dari ayat. Nah, ingat kalau saya ulangin berarti itu penting. Dan itu harus masuk ke dalam diri saudara, ya. Kalau saudara pikir gini, saya udah tahu, itu iman jadi basi. Iman itu tidak bisa disimpan. Kayak kita juga makanan, ya kan? Nggak bisa kalau udah dimasak, kita simpan makan minggu depan, ada yang nggak bisa, apalagi nggak ada lemari es, iman tuh nggak bisa. Ya kan? Iman itu timbul saat saudara sedang dengar lagi, makanya dengar lagi, ya. Oh, sebentar. Kita tuh punya di dalam diri kita sebetulnya punya 4 mata. Di dalam kita ada mata, ya kan? Di dalam kita juga ada tangan. Ya kan? Jadi maksudnya kenapa? Gimana Monika? Alkitab bilang kalau orang yang dengarkan firman tapi tidak dicampur dengan iman, firman itu cuma lewat aja. Nggak ada efeknya. Ya kan? Jadi di dalam kita nih, kalau kita dengar firman kita tuh seperti gini, kita kayak orang tuh lagi mau menerima orang-orang mau kasih sesuatu, kita begini. Kita di hati kita tuh terbuka. Kita ada ekspektasi. Aku percaya Tuhan, hari ini saya mau terima dari Engkau. Saya mau terima hidupmu lagi. Itu di dalam kita tuh terbuka. Jadi tidak pasif. Amin. Kalau orang yang dengar pasif, cuman begini aja, tangannya nggak begini. Jadi cuma lewat, nanti dilemparin dia lewat-lewat. Dilemparin bola dia nggak terima, bolanya lewat. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sekarang saya bacakan di ayat 10 ya, supaya saudara expect ya, percaya, dengar dengan iman. Haleluya. Ini Ibrani luar biasa. Dulu kalau saya baca Ibrani saya bilang, apa ini? Mengenai darah. Mana ada di zaman modern. Nah, ini saya bacakan ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi kehendak Tuhan, kita telah dikuduskan berdasarkan kehendak Tuhan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelayakan kita. Amin. Kita katakan telah dikuduskan. Saya percaya
Saya telah dikuduskan. Amin. Satu kali untuk selama-lamanya loh. Nah ini kayak gini kalau kita baca firman ini, oh iya saya tahu satu kali. Saudara tahu nggak artinya apa? Berarti kalau dikuduskan satu kali selama-lamanya, saudara bisa najis lagi nggak? Nggak bisa loh saudara. Amin. Berarti apa? Ya apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa menajiskan kita, termasuk juga apa nih, virus, bakteri, kutukan, itu semua menajiskan loh. Ya kita harus sadar ini, saya sudah dikuduskan satu kali selamanya. Amin. Ini salah satu fondasi saudara. Ya, termasuk kemiskinan. Kemiskinan itu adalah kutukan. Stres, depresi itu adalah kutukan. Kita sudah dikuduskan berarti kita dipisahkan. Kudus tuh jangan seperti orang konsep dunia. Kudus tuh berarti harus pakai pakaian demikian, terus nggak makan ini itu, terus mengasingkan diri. Itu kita bukan begitu. Kudus itu kita dengan iman. Amin. Kita tuh kudus berarti dengan iman. Ya kayak kita sudah dikuduskan, kita terima aja. Oh saya sudah dikuduskan, berarti saya dipisahkan. Kita dengan iman kita melihat diri kita sudah dipisahkan. Itu sebabnya saudara ya, makanya ayat itu semua ada hubungannya ya. Ayat itu harmonis saudara. Ya kan di Kolose 1 ayat 12 sampai 14 kan dikatakan, kenapa Allah melayakan kita? Dia telah melayakan kita. Dia nggak mungkin melayakan saudara kalau saudara ada yang belum dikuduskan. Amin. Dia nggak mungkin bisa melayakan saudara. Karena untuk dia melayakan saudara, ya, dia hanya melayakan yang berkenan sama dia loh. Amin. Untuk berkenan kita harus kudus. Dan kita mengatakan kita sudah dikuduskan. Satu kali selamanya, itu sebabnya dikatakan di Kolose 1 ayat 12, dia sudah melayakan kita. Melayakan untuk apa Ibu Monica? Untuk mendapat bagian di dalam warisan. Warisan dia apa? Ya kan? Haleluya, kita dilepaskan, dilindungi, disembuhkan, dipulihkan, anak kita juga. Kita sudah dilayakan. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan. Terus dikatakan dan kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Kok bisa dilepaskan, sudah dilepaskan dari kegelapan? Karena kita sudah dipisahkan. Kita nggak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Ingat? Yang lalu saya sharing mengenai bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, tapi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaannya, kita sudah dilepaskan. Dan itu sebabnya kita bisa menolak mereka. Kita menolak bukan untuk dilepaskan, tapi karena kita sudah dilepaskan. Ini semua adalah fondasi semua saudara. Kalau fondasi ini tidak teguh, iblis dia akan gocek saudara, orang bilang digocek saudara. Kalau orang main kasti itu digocek bisa kena gebok. kena lemparan bolanya. Bahasa Betawi itu digocek itu kayak orang naik sepak bola kan dibikin kanan kiri, akhirnya bolanya dia dapat. Kalau saudara jangan pikir saudara sudah tahu loh. Karena kalau saudara tahu berarti saudara akan lebih gampang menerima. Sangat gampang menerima penyediaan dia, menerima kesembuhan, jalan keluar. Itu lebih gampang, jauh lebih gampang. Makanya terima benar-benar hati terbuka. Wow, saya sudah satu kali selamanya dikuduskan, berarti dipisahkan. Udah dipisahkan karena kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Dan ini bukan sekarang aja waktu ada masalah. Terus besok, lusa, tahun depan, minggu depan. Mau ada pandemi kek, mau ada apa lagi kek. Nggak tahu apa tuh senjata kimia apa kek. Ya kan, saya udah dipisahkan loh. Kenapa anak Tuhan suka kaget? Sekarang ada Omikron loh. Ya, mau Omikron kan firmannya nggak berubah. Ya kan? Nggak bisa, kita udah dipisahkan. Kita sudah dilepaskan. Amin. Wah, kita harus hati-hati. Nah kita harus begini gitu. Nah itu berarti kesadaran bahwa sudah dikuduskan satu kali selamanya. Belum nyata di dalam jiwa kita. Kalau sudah nyata, kenapa kita harus begini gitu? Untuk dikuduskan lagi. Jadi gimana kalau udah jatuh, udah kena kotor debu, ya kan? Kena kenajisan dunia kan bisa kadang-kadang kena lagi kan simptom segala macam. Ya kita harus balik ke firman aja. Percaya aja dulu. Percaya dan ngomong dulu aja. Amin. Karena kita nggak bisa menguduskan diri kita dengan perbuatan jeripaya kita. Nggak bisa. Oh, aku harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti apa? Tunduk aja sama firman-Nya. Itu artinya sungguh-sungguh saudara. Dan
Haleluya, nanti tuh saya nggak boleh cepet-cepet nih. Tunggu dulu. Jadi itu baru ayat 10 ini. Saya mau ada yang saya mau ini ya. Oke, nanti itu berikut ya. Ini saya ada beberapa fondasi yang saya mau bangun lagi. Jadi nanti saudara pulang itu saudara baiklah, saya udah sering katakan beli buku, tulis ayat ini. Enggak cukup saudara cuma dengar sekali. Amin. Ayat 12 ya. Nah nanti saudara baca sendiri ayat 11 ini mengenai dulu perjanjian lama mereka terus menerus mempersembahkan korban. Ayat 12, tetapi ia Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja untuk dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena masalahmu sudah selesai. Masalah ketidaklayakan saudara sudah selesai. Kalau enggak dia nggak bisa duduk saudara. Imam-imam dulu di perjanjian lama tidak bisa duduk. Haleluya. Karena dulu di perjanjian lama mereka nggak bisa langsung terima dari Tuhan. Nah sekarang gini saudara, masalahnya anak Tuhan sekarang tidak punya kesadaran akan perjanjian. Kadang-kadang kita kalau ngimanin, kita mau ngimanin langsung. Mau ngimanin langsung ini itu, terus jadinya tidak konsisten. Padahal kalau perjanjian itu berarti kita ada perantara loh. Kenapa Ayub punya masalah? Karena Ayub akhirnya sadar kebaikan dia, ya kan jeripaya dia nggak pernah cukup. Dia nggak pernah ada damai, nggak pernah ada settle peace. Selalu ada ketakutan. Makanya dia mempersembahkan korban itu karena takut. Kalau sekarang saudara melayani Tuhan karena takut. Waduh, aku kalau sampai nggak melayani ini, nah itu pekerjaan mati. Itu pekerjaan mati. Nah sekarang kita melakukan hal-hal bukan lagi karena kita dikutuk. Tapi kalau kita nggak melakukan hal-hal kita rugi saudara. Kitanya yang rugi loh. Kitanya rugi. Amin saudara. Haleluya. Jadi haleluya. Yesus sudah selesai. Dia sudah selesaikan. Itu sebabnya kenapa kita perjamuan kudus. Ya kita berbahasa roh itu semua untuk mengingatkan kita. Yesus sudah selesai. Saudara juga sudah duduk sama dia. Jangan izinkan masalah itu apapun membuat saudara berdiri. Seolah-olah belum ditebus sepenuhnya. Wah aku, ya memang kan udah ditebus Ibu Monica. Tapi kan harus begini, harus gini. Tetap harus, bukan begitu loh ya. Kalau saudara percaya, saudara bisa dengar Tuhan. Tuhan akan pimpin saudara. Ya waktu COVID juga gitu saudara. Kan orang sering bilang, gak bisa gitu mencobain Tuhan Ibu Monica. Gak boleh mencobai Tuhan itu. Hanya firman Tuhan aja. Waduh. Saya bilang kalau kita percaya Tuhan bukan berarti kita jadi orang gegabah loh. Kalau kita percaya kepada kayak begini, ini fondasi, kita bisa dengar Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Kita tidak dipimpin dari apa yang dari luar. Pemerintah bermaksud baik karena orang kan nggak ngerti perjanjian, ya kan? Sehingga orang mesti pakai masker, mesti menghindari apa misalnya waktu COVID. Tapi anak Tuhan, kita dipimpin sama firman dan rohnya. Amin. Jadi sekarang kalau misalnya pun, sekarang kita boleh ngumpul-ngumpul nih. Kalau saudara mau ke mall misalnya, saudara nggak ada damai, jangan pergi. Jangan pergi saudara. Walaupun saudara boleh pergi. Amin saudara. Nah itu kita sekarang dipimpin oleh rohnya, oleh hidupnya, damainya. Amin. Terus dikatakan di 13, dan sekarang Yesus, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kakinya itu saudara dan saya. Karena kita kan tubuhnya. Kakinya, bagaimana kita menjadikan itu tumpuan dengan kita memakai otoritas itu. Kalau saudara tanah saudara didudukin, ya kan? Saudara kan pakai otoritas saudara. Kenapa ini nggak boleh, harus begini? Ada suratnya. Kamu harus pergi dari sini, ya kan? Kita harus pakai otoritas. Haleluya, amin. Dan Yesus sudah kasih otoritasnya sama kita. Itu sebabnya kuasa ada di Tuhan, tapi otoritasnya ada di mulut kita. Tuhan gak mau kita mati sebelum waktunya. Dia punya kuasa untuk lempar orang ke neraka loh. Tapi kenapa dia gak bisa seenaknya lempar orang ke neraka, saudara? Kalau dia bisa lempar orang, saudara, dia sudah lempar manusia semua ke surga. Itu maunya Tuhan. Kita bilang adalah kehendak dia. Satu orang pun jangan binasa, saudara. Itu kehendak Tuhan. Kalau dia sudah bisa lempar kita ke surga, dia udah lempar kita semua. Kenapa dia enggak? Dia enggak bisa, saudara. Karena Allah itu adil. Dan dia benar. Dia dibatasi oleh sifat dia.
Dia dibatasi oleh keadilan dia. Dia adalah benar. Dia nggak bisa seenaknya bertindak loh saudara. Dia punya kuasa tapi otoritasnya di mulut saudara dan saya. Dan malaikat melakukan apa yang keluar dari mulutmu yang sesuai firman. Biarpun saudara anak Tuhan, malaikat kadang-kadang anak Tuhan banyak ngikut malaikatnya. Malaikatnya nggak bisa apa-apa. Ya kan kenapa? Karena mulutnya ngomong nggak sesuai firman. Sudah ditebus tapi ngomong seolah-olah belum. Ya, sama juga kayak gini. Kan Alkitab bilang perjanjian lama itu sebagian gambaran perjanjian baru. Ya kan, waktu dulu mereka makan domba Paskah. Ya kan, mereka kan makan di dalam rumah. Ya kan, rame-rame itu satu keluarga, makanya kita bisa percaya keluarga kita diselamatkan. Karena Allah tuh Allah keluarga. Amin. Nah, terus kan darahnya ditaruh di pintu, di atas, kiri, kanan itu seperti salib. Kenapa di pintu, saudara? Terus sekarang malaikat maut itu kan emang Tuhan yang suruh, bukan iblis. Kenapa? Karena ada penghakiman. Penghakiman turun karena waktu itu mereka bunuhin kan anak-anak waktu Musa lahir, anak-anak kan di bawah 2 tahun dibunuhin sama Firaun. Jadi ada penghakiman, saudara. Di mana ada dosa, akan ada penghakiman. Itu masih berlaku di dunia loh. Tapi sekarang ada kasih karunia Tuhan, di mana kalau orang mau percaya, orang itu bisa diselamatkan. Karena orang kalau belum di bawah darah Yesus, itu masih di bawah kutuk, saudara. Karena Alkitab bilang, ya dunia ini berada di bawah kuasa si jahat loh. Saya nggak akan ulangin lagi, saudara silakan dengar khotbah saya yang sebelumnya. Ya kan, jadi waktu itu ada penghakiman karena mereka sudah, waktu itu Herodes menyuruh anak-anak di bawah 2 tahun untuk Herodes atau apapun mereka dibunuhin waktu Musa lahir. Sehingga waktu itu datang penghakiman dan Tuhan suruh umatnya untuk taruh darah, sehingga malaikat maut itu waktu lewat, ya kan, mereka cuma lihat apa, saudara? Mereka cuma lihat darah loh. Mereka hanya lihat darah. Mereka nggak ngintip ke dalam, itu. Ada yang itu tuh. Mereka nggak bisa, saudara. Kenapa mereka cuma lihat darah? Karena berarti sudah ada yang dihakimin. Kenapa mereka cuma lihat darah? Karena itu berarti sudah ada yang kematian, sudah ada yang mati menggantikan. Itu sebabnya mereka lewat. Oh, nggak perlu lagi dihakimin, sudah ada yang dihakimin. Maka saudara harus hidup dengan kesadaran dosa saudara sudah dihakimin. Plus 2, ingat ya, 2 ya. Plus saudara harus sadar bahwa saudara juga sudah dibenarkan. Sebentar nih, saya lihat gambarnya. Sebentar ya. Ini saudara harus sadar ini. Karena kalau saudara cuma tahu saudara dihakimin, tapi saudara belum sadar bahwa saudara sudah dilayakan, nanti saudara akan struggle tetap untuk terima. Sebentar ya. Ingat saudara waktu itu, ini ya. Ingat ini ya. Saudara bukan hanya ya, Yesus menjadi dosa buat saudara, ya. Yesus menjadi dosa buat saudara, dosanya saudara ditransfer ke dia. Waktu saudara terima Yesus, ini yang terjadi. Ya, dosa saudara sudah ditimpakan, sudah ini ke dia, ditanggung sama dia. Tapi bukan ini aja loh. Saudara bukan hanya orang diampuni loh. Terus kebenarannya Yesus, kekudusannya dia, kesempurnaan dia ditransfer ke saudara. Diperhitungkan kepada saudara. Ini perlu dua-dua. Karena kalau cuma tahu diampunin, saudara belum teguh bahwa saudara dilayakan, saudara akan punya kesulitan untuk terima dari Tuhan. Seolah-olah ini kelayakan saudara, dan ini adalah iblis yang coba seret gereja Tuhan kembali ke sini. Oh, kamu belum layak. Kamu masih harus begini. Seolah-olah itu bukan lagi kelayakan Yesus, tapi kelayakan kita. Oh, karena aku sudah melayani. Nah, itu kan, aku sudah banyak berbuat baik. No, kalau kita menabur yang baik akan ada tuaian. Tapi kelayakan itu, kemurahan itu adalah unmerited loh. Itu kemurahan yang bukan berdasarkan jasa loh. Itu yang memampukan saudara berbuat baik. Tapi itu buah. 2 orang bisa berbuat baik loh ya. Tapi yang satu itu pekerjaan mati. Nanti pada saat dia mengalami kesulitan, dia kecewa. Tuhan, kenapa? Aku kan udah melayani sungguh-sungguh, sampai aku udah memberi ini sampai habis-habisan, sampai kenapa anakku? Sama-sama berbuat baik, tapi yang satu tersandung. Kenapa tersandung? Karena masih belum diteguhkan bahwa pelayanan kita, kalau kita bisa memberi berbuat baik, itu kasih karunia loh.
Itu dia yang kita izinkan bekerja dalam hidup kita oleh iman. Sehingga dari situ memampukan. Nah, tapi satu orang lagi, wah dia giat, dia penuh sukacita, ya kan? Dia giat pelayanan, ya dia memberi. Tapi dia melakukannya karena dia tahu dia dikasihin. Amin. Karena dari hubungan pribadi sama Tuhan, dia jadi berapi-api. Jadi mau orang ucap syukur ke, mau orang terima ke, mau dihargai ke, oh terus aja. Nah itu yang benar saudara. Itu buah. Nggak ada yang berhentiin sampai Yesus datang. Orang seperti itu nggak ada yang berhentiin. Mau dapat level pendeta nggak pendeta, terus melayanin. Karena dari kepenuhannya selama orang itu terus percaya, lebih lagi bertumbuh. Itu kita akan jadi bersemangat, tapi semangat kita bukan untuk dibenarkan, bukan untuk dikenal orang, bukan untuk supaya Tuhan kasih ini itu, tapi dari buah. Amin, saudara. Dari kepenuhan itu. Nah, itu yang benar, itu buah-buah itu. Nah, ini yang saudara perlu tahu bahwa apapun yang sekarang saudara rindukan, keberhasilan yang saudara, karena saudara semua orang yang normal itu pengen berhasil, saudara. Karena kita diciptakan seperti Tuhan loh. Kenapa kita mau dorong anak kita sampai kadang-kadang bangun tiap pagi sampai ngomel apa kalau perlu ancam bangun. Kenapa? Karena kita mau anak kita berhasil. Ayo belajar, ayo. Karena kita diciptakan seperti dia. Karena kalau Tuhan nggak nyuruh kita begitu, belajar Tuhan nggak begitu sana. Nah belajar itu penting ya, asal dengan kekuatan Tuhan ya. Amin saudara, itu bukan kunci keberhasilan saudara. Kunci keberhasilan saudara dan saya adalah pengenalan akan dia. Kita harus tanamkan anak kita begitu. Karena nanti kita akan berhadapan akan mempertanggungjawabkan untuk kita dapat buah ya. Itu di hadapan Yesus saudara. Bukan di hadapan presiden, siapapun di hadapan Yesus loh. Ingat itu. Jadi tanamkan di dalam diri anak kita. Nomor 1, pengenalan akan Tuhan, akan Allah dan putranya. Itu adalah eternal life. Itu yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Kasihan kalau anak kita didorong-dorong hanya untuk keberhasilan materi. Nanti mereka malu ketemu Tuhan Yesus. Amin, kita boleh aja berhasil secara materi, tapi buat apa itu? Amin, kalau bukan karena rencana Tuhan, saudara. Nanti nggak ada upah loh, saudara. Nanti sia-sia. Amin, oke kita balik lagi. Balik lagi, jadi ingat. Ini dua ini, iblis berusaha sekali. Ya kan? Kita dibikin sibuk. Wah kayaknya, di pelayan ini gini. Tapi makin lama gak ada sukacita. Terus kering. Terus entar iri hati. Entar bersaing, tersinggung. Nah itu tuh, kenapa begitu? Nah harusnya kalau iman kita tersambung. Ya kan sama kasih karunia-Nya. Ya itu Roma 15 ayat 13 harusnya kalau tersambung sama kasih karunia-Nya, kalau iman kita tuh karena kebenarannya Yesus kita tidak tersandung, terus harusnya gejalanya nih saya kasih tahu, kalau saudara lagi mengalir sama dia, gejalanya saudara ada sukacita, ada damai, dan saudara penuh pengharapan. Tapi kalau saudara stres, ya kan, saudara rasa tertekan, saudara lagi tidak mengalir dengan kasih karunia. Mungkin saudara berusaha beriman dengan kekuatanmu sendiri. Seolah-olah Yesus belum tanggung. Seolah-olah Allah belum sediakan loh. Itu jadi berat saudara. Haleluya saudara. Dan dulu pengertian saya seperti itu. Dulu kita kan belajar di Rema kan mengenai iman. Nah sayangnya udah diajar mengenai iman, tapi mengenai kasih karunia belum terlalu ngerti saudara. Jadi selalu ditekankan harus beriman, harus percaya. Wah terus, waduh iman si itu kuat ya. Waduh imanku belum sampai segitu. Nah, terus iman tuh jadi kayak persaingan. Ya kan? Wah dia lebih beriman, dia lebih diberkati. Waduh, wah kok jadi suasananya jadi gak enak. Harusnya kalau kita suasana anak Tuhan tuh penuh kehidupan, penuh sukacita, saling mengingatkan, Tuhan ini loh, ya kan jangan putus asa, Tuhan mengasihi kamu. Harusnya saling mendukung saudara. Haleluya, harusnya begitu saudara. Kalaupun akan ada teguran, tapi teguran itu peringatan.
bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menekan. Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus sering ngomong apa? Dia bilang warn. Warn itu peringatan. Warn, dia selalu bilang peringatkan, warning, kasih warning. Kalau ada saudara seiman kita yang lagi tidak mengalir tapi ngambang, nyantai. Wow, kan lagi gak ada masalah nih. Apalagi kalau ada berkat keuangan. Waduh, santai aja. Uang lagi ngalir. Waduh, asik-asik. Oh, sehat, belum sakit gitu kan. Belum ada Oh, hati-hati saudara. Itu kalau kita lagi tanda kutip oke, dari luar saudara. Itu cuma tinggal tunggu waktunya. Itu namanya ngambang. Bukan ngalir. Itu bahaya. Nanti orang itu bisa nggak peka saudara. Karena orang itu sedang pikir dia lagi oke dari luar. Kita bukan orang dunia. Oke-nya kita bukan yang di luar saudara. Makanya kalau sekarang saudara punya masalah, ketahuilah. Saudara bersukacitalah. Masalahmu sudah selesai. Percaya dulu. Masalahmu sudah selesai. Ingat sudah dikuduskan 1 kali selamanya. Amin saudara. Hei. Kalau gitu, maut, penyakit, saya nggak mau tahu, saya nggak akan putus asa. Saya udah dipisahkan. Saya nggak peduli apa yang saya rasakan. Saya nggak peduli, ini semua bisa berubah kok. Semua harus tunduk. Dan ingat saudara, kalau kitanya lengah ya, kita nggak mau tunduk. Kita anggap remeh, kita nggak tunduk sama kebenaran. Ya kita masih belum perlu, aku masih belum perlu. Bahayanya gini saudara, segala sesuatu tuh akan tunduk sama firman. Kalau kita nggak tunduk, nanti yang di luar akan neken kita saudara. Dan kita harus milih, kita mau tunduk sama apa nih? Daripada yang di luar udah keburu neken, lebih baik kita tunduk aja dulu kalau saya bilang. Ya, misalnya contohnya, kita ada nggak mengampunin, ya kan? Tuhan kan bilang, atau kita bilangin serahkan semua beban, ya toh? Nah kita ngotot, kita kasih alasan, mana bisa, masalahku ini berat sekali, gitu kan? Kita nggak mau tunduk kan? Kita masih, harusnya kan kita minta tolong. Roh Kudus bantu aku tahu aku harus bantu aku. Terus kita lihat firman-Nya, kita renungkan saat kita mau minta tolong dia adalah penolong kita. Nggak mungkin dia nggak bantu loh. Dia adalah penghibur kita. Dan dia akan terus mengingatkan kita akan anugerah kebenaran kita. Kamu udah dibenarkan loh ya. Kamu sudah dikuduskan loh ya. Itu warisan kamu sudah dilayakkan. Haleluya. Tapi saat kita tradisi agamawi itu masih sisa di dalam kita. Selalu bilang tapi. Gitu kan. Firman ngomong terus kita tambahin tapi. Tapi masih enak, kalau tapi itu repot. Tapi kan, aduh ini berat ini. Wah ini gimana, ini enggak. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita lagi enggak tunduk kan? Ini yang di luar ini makin neken kita loh. Sampai kita disudutkan, kita harus milih, kita mau percaya apa? Kita mau tunduk sama siapa? Apa yang penting dalam hidup kita? Dan siapa yang penting? Apakah benar Tuhan itu Tuhan? Dia yang paling penting atau perkataan orang atau pikiran kita? Jangan tunggu sampai yang di luar neken kita jadi berat. Tapi baiknya apa Tuhan? Begitu kita berseru, kita balik, langsung Tuhan bantu. Begitu anak bungsu berbalik, dia baru mau pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya udah tunggu dari luar, dari jauh. Begitu saudara berat, enggak Tuhan, aku udah salah, udah tambah parah nih. Utangnya udah tambah gede. Penyakitnya udah gimana. Tapi enggak Tuhan, aku percaya firman-Mu benar, aku udah diampunin. Ya aku sempat mungkin bikin alasan begini-gini. Aku sempat lebih dengerin omongan orang, nasihat orang. Memang aku udah salah, tapi kesalahan itu sudah diampuni. Dan sudah dihukum dalam Yesus. Yesus sudah bayar harganya untuk kutukan itu. Harusnya aku susah terus. Harusnya aku gagal terus. Harus terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yesus sudah dikutuk untuk kesalahan itu. Sehingga aku bisa terus tetap dibantu dan berhasil saudara. Berhasil loh. Tetap berhasil. Walaupun kalau secara manusia, walah gak mungkin. Oh kamu sudah parah. Kayak anak bungsu itu,
Makanya anak bungsu itu takut-takut. Ya kita juga gitu kadang-kadang. Dia nggak tahu apa hati bapaknya. Dia kurang bergaul sama bapaknya. Dia lebih mungkin bergaul sama yang lain, hal yang di luar, sehingga dia nggak mengerti bapaknya tuh hatinya kayak apa. Ya kan, kalau saudara masih terus sering ada ketakutan, pakai waktu bergaul sama dia, menyembah dia, hanya cari dia, titik saudara. Cari dia aja. Bukan karena saudara perlu sesuatu. Cari dia aja, Bapak, aku mau menikmati engkau aja. I just wanna enjoy you. I just wanna worship you. Amin. Nanti dia akan tunjukkan. Dia akan lebih lagi pimpin saudara. Dan dia akan melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang saudara doakan dan pikir. Dan akan lebih mudah untuk saudara percaya. Karena saudara akan tahu bahwa dia tuh gak bisa bohong. Amin saudara. Haleluya, saudara semakin diteguh, Bapakku gak bisa bohong. Firmannya tuh jadi nyata saudara. Karena ada encounter, personal encounter. Kita jadi kontak sama dia langsung. Sama aja kalau kita kenal orang gak terlalu kenal kan kita susah mau percaya loh. Iya kan? Kalau kita mau ada kerjasama, kita gak main tanda tangan kan? Kita gak mau percayakan surat tanah kita. Orang ini kita baru kenal, kadang ngomong. Iya kan? Kita gak tahu isi hati dia. Betul gak? Tapi kalau kita terus bergaul sama dia, orang itu. Saudara juga jangan putus asa, saudara terus bergaul sama Tuhan. Saudara terus mengizinkan dia bekerja, menunjukkan kesetiaannya. Saudara dari situ, saya tahu aku. Dan saudara ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Oh Tuhan, dan saudara seperti Daud, saudara ungkit lagi Tuhan. Waktu aku gini, engkau bantu aku. Waktu aku gini, engkau begini. Saudara ngucap syukur. Haleluya, dari situ saudara diingatkan akan kesetiaan dia. Akan lebih gampang percaya. Nah, terutama yang lebih gampang percaya atau kalau saudara belajar, saudara mau nggak iman saudara? Saya juga pengen. Saya pengen. Nggak ada di sini yang udah sempurna, saudara. Kalau udah sempurna, udah pulang. Gimana supaya lebih teguh? Ngucap syukur dari firman-Nya. Kayak tadi, Bapak saya mengucap syukur bahwa oleh kehendak-Mu satu kali selamanya aku sudah dikuduskan. Haleluya, oleh persembahan tubuh Yesus. Terima kasih Bapak, aku gak usah menguduskan diriku. Aku gak usah memisahkan diriku dari virus, dari maut, dari kekurangan, dari stres dengan kekuatanku. Tapi oleh karena Engkau, kehendak-Mu, aku sudah dikuduskan satu kali selama-lamanya. Wow, saudara-saudara akan damai loh. Saya juga praktek loh. Waktu itu saya praktik begitu saudara ya. Bapak firman ngomong damai sekali di hati saudara. Nah saat damai gitu perkatakan, Bapak terima kasih. Karena gini saya percaya saya tidak dipermalukan. Ini masalah ini selesai, terima kasih Bapak. Amin saudara. Saudara tidak akan dipermalukan. Amin saudara. Itu baru ayat berapa itu? Kasihkan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, itu baru ayat berapa itu? Belum sampai yang ayat 20 yang saya mau kasih. Haleluya. 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 Nah ingat ya saudara, sebentar saya mau ngomong gini. Yesus sudah duduk, saudara sudah duduk. Nah perhentian, beristirahat dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif. Resting in the Lord. Itu bukanlah kita cuma diam aja. Terus kita jadi pasif nunggu-nunggu, saya lagi nunggu Tuhan, kok belum ya, kok jawaban doanya belum muncul. Itu tradisi agamawi. Dengar baik-baik. Kalau saudara pernah mengecek doamu dari luar, saya peringatkan saudara, kalau saudara mengecek doamu dari luar, terus meragukan, hati-hati saudara. Berarti firman itu belum berakar dalam dirimu. Saudara belum benar-benar percaya. Kenapa mesti ngecek di luar? Percaya gak firmannya? Percaya gak saudara Yesus sudah dengar? Allah sudah mendengar. Percaya gak Yesus perantara saudara? Kenapa harus cek dari luar? Kenapa Tuhan belum? Itu berarti saudara meragukan dia loh. Yang saudara harus cek itu, saudara ada damai gak? Saudara ada sukacita gak? Kalau belum, lakukanlah apa yang perlu. Ya kan, supaya saudara masuk dalam perhentian. Masuk dalam perhentian itu berarti di dalam itu kita duduk, di luarnya aktif kayak Yesus. Yesus tuh aktif loh. Yesus tuh aktif, tapi di dalamnya dia tenang. Yesus nggak pernah gelisah kan, dia bilang. Kemudian Yesus gelisah, terus Yesus terburu-buru karena dia nggak pernah saudara. Terus Yesus khawatir, nggak pernah saudara. Ibu Monica itu kan Yesus, tapi saudara sudah di dalam Yesus.
Saudara punya imannya Yesus. Dia tuh kebenaranmu, dia tuh fondasimu. Gak pernah dibilang begitu. Petrus, hari ini kita gak bisa beroperasi. Karena aku lagi khawatir. Aku lagi kurang enak badan. Nah kalau saudara lagi kurang enak badan, nggak apa, maksudnya nggak usah khawatir. Saudara tetap percaya. Saudara tolak itu hak saudara untuk rasa enak. Supaya saudara bisa melayani dia dengan sukacita. Gimana mau melayani dia kalau kita ya ditekan badan kita nggak enak, kan nggak enak. Tuhan mau kita apa nih ada sukacita, badan kita juga rasa enak loh. Sehingga kita bisa melayani dia dengan sukacita. Amin, saudara. Gimana kita mau melayani orang, kita sendiri udah nggak ada senyum. Udah membleh. Tapi Tuhan baik loh, dia nggak menuntut. Lihat aja Yesus lagi senyum sama saudara. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Jadi ingat, kalau resting, perhentian di dalam Tuhan itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain terus nunggu dari luar. Itu sangat-sangat tradisi agamawi. Itu namanya mendua pikiran, dan itu bukan kantong anggur yang baru, itu bukan perjanjian baru. Amin, saudara. Saudara jangan, nggak usah ngelihat dari luar. Saudara nggak gini, saudara. Mata kita itu diciptakan Tuhan tuh semuanya tuh, Tuhan tuh hebat sekali ya. Mata jasmani kita tuh ada seperti mirip dengan mata rohani kita. Mata kita tidak diciptakan untuk fokus pada dua hal. Itu namanya juling. Saya dulu juga gitu, saudara. Makanya dulu stres, nggak punya semangat hidup, katanya. Aduh, susah banget sih. Ya kan, masalah ini selesai. Ya, baru selesai. Ada lagi yang lain. Kapan aku bisa tenang? Nah itu kan, karena dalamnya itu belum duduk. Dalamnya belum duduk, saudara. Makanya berharap supaya istirahat duduk, kalau yang di luar udah selesai. Nah itu salah satu mentalitas yang keliru. Saudara mau nunggu sampai selesai, nanti kalau peti mati sudah ditutup, itu baru sudah selesai, saudara. Nggak bisa, saudara. Perhentian istirahat itu tidak bisa dari selesai, tidak bisa kalau karena nunggu masalah selesai. Itu tidak boleh, itu bukan mentalitas kita sebagai anak Tuhan. Mentalitas kita sudah punya pikiran Kristus. Mentalitas kita adalah Yesus sudah selesaikan semuanya. Karena Yesus aku sudah dilayakkan. Satu kali selamanya aku sudah dikuduskan. Itu sebabnya Allah telah melayakkan aku. Karena Yesus yang telah menguduskan aku satu kali selamanya. Karena dia satu kali selamanya sudah menebus aku. Aku sudah, nah itu nanti ayat yang berikutnya saya harus baca dulu. Amin. Dan jadi mentalitas sekarang itu, aku sekarang bisa damai. Aku bisa selalu bersuka cita karena sudah selesai. Kalaupun ada kebutuhan atau apa, aku bisa bersuka cita karena aku tahu udah disediakan. Karena aku tahu aku udah dilayakkan. Haleluya, dalamnya kita bisa duduk. Nggak kayak saya dulu, saudara. Makanya sayang itu dulu saya mau cari itu catatan harian saya kemana itu. Waduh, masa depanku suram. Waduh, begini gelap. Aku nggak tahu harus gimana. Iya kan? Jadi ingat, kalau saudara mau terus-menerus mengalami satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, jangan hanya bersuka cita waktu doamu dinyatakan. Dan jangan cuma mengucap syukur, ya kan? Hanya waktu doamu dijawab. Mengucap syukur di kapanpun juga. Mengucap syukur dari firman-Nya, tentu, dan mengucap syukur saat saudara belum melihat jawaban doamu. Ya kan? Kenapa? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan sudah dengar nggak doamu? Tuhan sudah sediakan belum? Saudara sudah dilayakkan belum? Kenapa harus nunggu nanti? Kalau harus nunggu nanti, kalau mau nunggu nanti, berarti saudara belum yakin. Jadi gimana? Ya, lakukanlah apapun yang perlu, renungkan supaya saudara duduk di dalam. Karena saudara kalau saudara berdiri, saudara akan pegel. Betul nggak? Nah dulu pernah ada cerita gini, saudara. Dulu pernah ada, nggak tahu mesin apa gitu lah, atau ada tiang, terus ada di sekelilingnya tuh ada yang bisa muter. Terus beberapa orang itu mungkin ada permainan, mereka tuh bisa lagi mau muter atau apa, beberapa orang mungkin 5-6 orang tuh pegangan. Udah gitu ada something wrong, sehingga mesin itu
terus tiba-tiba naik, ya muter naik, itu naik tinggi sekali atau apa gitu, sehingga orang-orang yang pegangan itu pada mulai jatuh kan, mereka nggak tahan pegangan lama-lama toh, nggak tahan kan, kalau kita mau pegangan gini kita nggak bisa tahan lama loh. Jadi kan makin tinggi itu mesin itu, nggak tahu apa itu mesin, saya dikasih tahu sebagai perumpamaan, makin tinggi kan orang mungkin mulai lepaskan pegangan, itu jadi tinggi sekali, mulai kan jatuh gitu kan, makin tinggi akhirnya mulai sebelum tinggi sekali orang mulai lepaskan jadi jatuh, masih mending kan. Tapi ada satu orang, dia udah tinggi sekali, orang itu masih terus aja. Jadi yang di bawah ini kan udah ketakutan, udah tinggi sekali saudara. Nggak tahu mereka lagi mau bikin apa ya. Waduh, ibu-ibu udah teriak-teriak, udah histeris. Takut kalau jatuh kan bisa patah semua tulangnya. Ya kan? Udah gitu mesin itu terus muter gitu kan. Orang itu masih terus saudara. Yang di atas itu udah hampir nggak kelihatan, berjam-jam. Orang kan bingung, kok bisa sih? Yang lain udah pada jatuh. Terus akhirnya mereka berhasil itu nurunin itu. Mulai turun setelah berapa jam turun kan. Orang kan ngelihat udah ngebayangin orang ini bakal pingsan. Orangnya masih oke-oke aja. Loh, kenapa? Rupanya begini saudara. Dia bilang ini, waktu itu mulai naik, dia udah karena cepet kan, dia nggak berani lepasin itu. Dia mengikat dirinya dengan itu talinya. Sehingga bukan dia pegangan, talinya yang ngangkat dia. Talinya yang menopang dia saudara. Sehingga dia diam aja di atas, dia berjam-jam nggak bisa tahan. Kenapa? Karena bukan kekuatan dia, talinya yang nopang dia. Saudara dan saya gitu juga. Kalau kita mau menyelesaikan perlombaan iman kita tanpa babak belur, kita harus membiarkan firman-Nya cukup dalam di dalam kita. Sampai bukan lagi kita pegangan, cukup pegangan begini firman-Nya. Bukan cuma di pikiran kita. Tapi itu firman-Nya masuk ke dalam kita. Sehingga seperti ini saudara lihat lengan saya. Ya, kita pertama kali kita renungin. Kita kayak pegang firman-Nya begini kan. Ya kan? Nah banyak anak Tuhan tuh levelnya cuma di sini doang. Maka karena waktu kita mulai percaya firman-Nya, itu iblis mulai bekerja juga. Dia coba itu cabut firman dengan kasih gejala, dengan kasih gejala kutukan, seolah-olah saudara belum ditebus, dengan gejala kekurangan, dengan gejala penyakit. Saudara merasa ini, dia kasih gejala mungkin pusing atau gatel-gatel atau apa nggak tahu, atau gejala berselisih, saya nggak tahu lah, ya kan? Itu dia akan mulai serang saudara. Kenapa? Karena yang dia mau curi itu firman-Nya. Dia benci sama Yesus, dia benci sama Allah. Dan dia nggak bisa serang langsung, dia serang saudara dan saya loh, karena dia di bumi. Nah anak Tuhan itu begini, jadi belum cukup renungin firman. Banyak anak Tuhan tidak meditasi firman, tidak perbarui pikiran. Oh saya udah tahu ayatnya, cuman begini doang. Jadi waktu ada penganiayaan datang, gampang dicabut. Saudara, kalau mau cabut pohon toge itu 1 menit. Kalau mau cabut pohon cabai itu gampang saudara. Ya kan, pohon tomat masih gampang. Tapi pohon alpukat, pohon durian nggak bisa saudara. Amin. Makanya begini, kalau kita mulai ini, kita mulai pegang. Ini nggak cukup nopang kita saudara. Makanya jadi susah, jadi berat. Ayat-ayat fondasi kita tuh nggak bisa cuman begini, cuma sambil lalu. Memang banyak ayatnya, tapi harus ada yang di dalam diri kita loh. Bukan di pikiran kita. Makanya saudara jangan punya mentalitas gini. Aku pernah dengar, aku udah pernah baca. Itu tidak cukup. Pengertiannya mungkin, tapi firman-Nya gak cukup cuma begini. Karena ini belum berakar loh. Untuk berakar itu, oh iya, gak boleh keras-keras. Oke. Anak saya ngingetin saya supaya jangan berisik. Ya kan? Oke, jangan ganggu suaranya. Jadi gak cukup segini aja. Gak cukup cuman sampai di jiwa kita. Itu harus masuk ke dalam subconscious kita. Bawah sadar kita. Kita balik, kita renungin lagi. Kalau perlu berapa ratus kali saudara, it's okay. Tapi gak dalam sehari. Ya kan? Lagi-lagi minta tolong Roh Kudus. Sampai saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Sampai bukan lagi kita yang pegang firman-Nya. Firman-Nya yang akan memegang kita. Nah seperti gini saudara. Lihat ini. Jadi bukan lagi karena firman-Nya hidup.
Jadi tadinya kan kita yang mulai pegang firman-Nya, tapi firman itu roh loh. Dan firman itu benih. Kita pelihara, kita tolak yang berlawanan, tolak kekhawatiran hidup, tolak ketakutan, tolak segala saran imajinasi yang melawan. Pakai otoritasmu, tunduk sama Allah, percaya kasih Allah, sampai firman-Nya itu yang mulai ngangkat kita. Dan ini terus dipelihara terus. Sehingga saudara akan mulai merasakan kelegaan. Saudara akan mulai merasa, kok ada damai ya, walaupun masalah masih kelihatannya ada. Walaupun kebutuhan kayaknya belum tuntas, kok mulai ada damai, jangan berhenti. Terus, sampai selesai. Alkitab bilang di Yakobus gitu, bahkan dibilangin, biarlah kesabaran itu sampai matang, yaitu apa? Firman-Nya itu bukan hanya berakar, terus bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya juga jadi matang. Sehingga saudara tidak kekurangan apapun. Jadi kalau mulai ada kelegaan sedikit, mulai lebih gimana, jangan berhenti firman-Nya. Pegang terus, ngucap syukur. Tetap respon kita, ingat ya, kesabaran di dalam Tuhan. Itu bukan hanya nunggu dengan pasif. Itu bukan kesabaran di Tuhan. Karena sabar tuh di secara natural itu artinya lama kadang-kadang. Dalam Tuhan tuh sabar belum tentu lama. Karena kalau saudara perlu segera loh. Nggak bisa. Ya kan? Sabar itu kalau di dalam Tuhan berarti saudara harus kasih respon yang sama. Respon yang sama itu sabar secara Alkitab. Jangan rubah-rubah, jangan mendua pikiran. Karena Yakobus 1 katakan kalau saudara mendua pikiran, saudara nggak dapat, saudara. Bukan Tuhan nggak kasih loh. Tuhan sudah kasih, tapi saudara yang berubah-ubah. Berarti yang bikin kita bisa konsisten apa? Firman-Nya, saudara. Firman-Nya. Saudara, makanya firman-Nya yang harus kita pegang. Sering kalau berdoa orang saya suka tanya, firman-Nya yang mana? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada firman yang jelas. Atau firman-Nya nggak sesuai. Ada dua hal, ya kan? Yang kalau saudara dan saya mau pasti mengalami. Dua hal itu ya, ingatlah saudara diselamatkan oleh dua hal itu Efesus 2 ya. Yaitu apa? Oleh iman melalui kasih karunia. Yaitu apa? Saudara hanya dengar kasih karunia, dia sudah disalibkan, dia sudah mati buat saudara, saudara dengar kasih karunia-Nya dan saudara hanya terima aja. Itu jadi. Jadi berdasarkan dua hal ini saudara, kalau saudara berdoa dan percaya ada dasar ayatnya, saudara akan pasti menerima loh. Karena nggak mungkin kan orang mau terima Yesus terus kita bilang gini, ya kamu coba aja terima Yesus, mudah-mudahan kamu diselamatkan. Hah? Coba aja, atau kamu harus bersungguh-sungguh beriman, iman kamu harus kuat sekali. Karena kalau enggak belum tentu kamu diselamatkan. Kan nggak begitu kan? Betul nggak? Nggak susah loh. Bahkan saat itu saudara tidak sadar akan iman loh. Betul nggak? Yang saudara sedang sadar itu pengorbanan Yesus. Betul nggak? Oh iya ya, dia udah mati loh ya buat dosa saya. Saudara lagi nggak sadar, aku harus beriman, enggak. Bahkan saudara nggak sadar, saudara perlu beriman, saudara nggak tahu. Amin. Saudara hanya terima aja. Harusnya kita begitu terus saudara. Itu yang Roma 1 katakan. Ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dari iman ke iman. Bukan iman kita loh. Yaitu dari imannya Yesus bahwa kita sudah dibenarkan. Itu yang harus kita pegang. Iman yang disebut dasar iman kita, itu bukan iman kita sendiri. Saya mau jelaskan lagi, ini saya nggak bisa terus ini sampai di situ nanti minggu hari Rebo. Dasar iman saudara bukanlah iman saudara sendiri. Saya ulangin sekali, kalau saudara memusatkan segala sesuatu atas imanmu sendiri, saudara akan struggle, saudara akan jadi berat, saudara akan jadi susah. Dan gak konsisten, kadang oke, kadang enggak. Tapi kalau dasar iman saudara adalah apa? Yaitu saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya. Yaitu saudara sudah dibenarkan karena darah Yesus. Itu dasar imanmu. Saat saudara berfokus sama dia dulu, saudara mengakuin dan saudara teguhkan diri saudara lagi dan lagi. Bahwa saudara sudah dikuduskan, saudara sudah diampunin, saudara sudah dibenarkan. Dengan sendirinya saudara lihat janjinya, iman responmu akan bekerja. Saudara akan bisa terima dari dia.
Terima kasih Bapa, Su akan damai. Terima kasih Bapa, karena satu kali selamanya aku sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus. Haleluya, terima kasih. Aku dilayakan oleh Engkau. Kalau sesuatu ayat itu, aku nggak dilayakan karena aku begini dan begitu. Itu adalah buah. Itu bukan kelayakan aku, tapi aku dilayakan karena kelayakan putramu. Terima kasih Bapa. Saya ada kebutuhan ini, firman-Mu mengatakan, dan ngomong janji dia bahwa aku sudah diberkati dengan segala berkat. Firman-Mu mengatakan bahwa aku sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Terima kasih, aku nggak lagi dikutuk. Itu berarti kebutuhan apapun, jalan keluar apapun, aku nggak mungkin dipermalukan, aku nggak mungkin nggak terima. Haleluya, karena Yesus Kristus telah melalui Dia aku sudah dikuduskan. Amin, saudara. Nah, itu doanya harus begitu. Jadi jangan buru-buru langsung menangis-nangis, mohon-mohon, percaya seperti di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama harus begitu. Tapi di perjanjian baru enggak. Itu sudah lewat. Dulu saya begitu. Karena diajarinnya begitu, saudara. Amin, saudara. Dan ingat saya kasih bonus. Roma 9 ayat 33 mengatakan siapa yang percaya bahwa Yesus adalah batu penjuru, adalah kebenaran, kita tidak mungkin dipermalukan. Amin. Nah ini saya mau ini sedikit ya. Saya udah siapkan ini ya sebelum kita tutup. Saudara ingat anugerah kebenaranmu, kelayakanmu ya di hadapan Allah. Ya, itu seperti kita bilang itu jubah, itu breastplate. Itu sesuatu yang kita harus pakai, put on Christ. Jadi kayak gini, kita tuh kayak dikasih jubah. Ini maaf ya, ini nggak terlalu bagus. Ini cuma ilustrasi aja. Harusnya jubah anugerah kebenaran itu keren banget, saudara. Wah, itu malaikat tuh sampai tunduk. Mereka tuh memperlakukan kita sebagai raja loh. Dengan jubah itu, saudara. Ya jubah. Jadi kita sebetulnya di Galatia 3 dikatakan kita semua sebetulnya sudah mengenakan Kristus loh. Kita semua sudah. Lah tapi kenapa? Jiwa kita yang harus diingatkan. Jiwa kita yang harus sinkron. Aku tuh udah kebenaran Allah. Aku tuh sudah dilayakan, sudah diampuni dan sudah dibenarkan. Karena kebenaran Yesus. Ayatnya ialah dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya aku dibenarkan. Haleluya, di dalam Kristus. Nah, kalau waktu kita lagi ngakuin itu, kita lagi pakai lagi. Walaupun secara roh, karena kita kan manusia masih ada jiwa. Ya kan? Secara roh kita sudah pakai, tapi jiwa kita lagi pakai lagi. Kita lagi teguhkan diri lagi. Dan itu adalah juga perisai. Sehingga akan sulit bagi iblis untuk mengambil dari kita. Karena kita pakai jubah itu. Dan itu membuat kita damai. Kita lebih merasakan hadirat Dia. Kelayakan itu semakin kita rasakan. Jadi nyata secara pribadi waktu kita ngomong lagi, ngakuin lagi, menyembah Dia. Bukan sebagai satu jampe-jampe. Bukan sebagai satu kayak mantra. Tapi benar-benar kita hayatin. Wow, aku sudah dipakaikan. Amin. Oleh kelayakannya Yesus. Terima kasih waktu kita renungin. Jadi padukan dengan penyembahan, ucapan syukur. Karena itu luar biasa. Dan di jubah kita ini itu seperti magnet, menarik kasih karunia-Nya. Makanya berkatnya itu menyergap kita. Itu kita menyebabkan itu kasih karunia-Nya terus mengalir. Itu kayak magnet, menarik hal-hal baik untuk dinyatakan. Saudara perlu berharap tiap hari, mengucap syukur untuk jubahnya, untuk unmerited favor. Karena berdasarkan jubahnya, unmerited favor, kemurahannya terus dicurahkan, kemurahannya terus datang pada saudara. Saudara lebih lagi punya pengharapan akan hal-hal baik di dalam hidupmu. Sehingga kalau ada orang telepon, ya saudara enggak, waduh itu siapa tuh yang meninggal tuh, apalagi kalau malam-malam. Tapi saudara, ada telepon apa nih? Mungkin aku menang Telkomsel nih. Mungkin contohnya, mungkin temanku yang udah lama, ya kan? Jadi harapan yang baik, saudara. Kenapa? Karena saudara pakai jubah itu. Karena Yesus Kristus adalah perantara untuk hal-hal baik aja. Karena saudara sudah nggak lagi dikutuk. Di jubah ini nggak bisa kutukan itu. Kayak ada sesuatu dia nggak bisa nempel, saudara. Iblis mau coba nempelin. Tapi oleh jubah ini lepas, saudara. Lalat kepleset, saudara. Karena iblis itu the Lord of Lies. Dia mau coba nempelin nggak bisa. Jadi ini yang nomor satu saudara harus sadar. Sehingga iman saudara tuh imannya Dia. Saudara hanya bergantung aja kayak orang itu yang bejam-jem. Saudara ditopang sama Yesus. Oleh kekudusannya,
kelayakannya, saudara. Amin, saudara. Saya juga, saya bukan patokan, tapi pernah berapa kali saat saya kepepet punya masalah apa. Enggak, yang saya lakukan, saya enggak langsung, Tuhan saya gini-gini, enggak. Saya cuma pikir, enggak, saya harus terima dari Tuhan. Saya udah tahu prinsip ini, Tuhan sudah ajarin saya, berarti yang saya perlu teguhkan adalah saya perlu pakai waktu sama dia. Saya perlu meneguhkan diri lagi, saya perlu pakai waktu sama Bapakku. Aku perlu bersekutu sama Bapakku aja. Nanti dari situ aku percaya dia mengasihi aku percaya dia sudah memberkati aku, dia sudah ada di pihakku. Aku hanya perlu spend time sama dia aja. Kalau dengar sesuatu, aduh kok gini-gini, tunggu dulu. I just need to spend time with my Father. Amin. Karena aku tahu semuanya udah selesai kok. Dan waktu saya menenangkan diri saya di dalam dia. Ya, waktu saya menenangkan diri saya di dalam dia, saya percaya lagi akan kasihnya. Saya mengucap syukur. Waktu itu kemudian Roh Kudus mulai memimpin saya. Tuhan, aku perlu baca firman. Oh iya ya, terus di sini baca Roma pasal 5. Aku baca gini gitu. Wah, kemudian ada satu kata-kata yang hidup. Waduh, dari situ Roh Kudus mulai ngurapin saya. Ayo ngomong. Saya mulai ngomong. Justification, kata itu hidup. Saya mulai ngomong, terima kasih Bapak, aku dibenarkan gini. Terima kasih, haleluya, gini. Akhirnya, terima kasih Bapak, aku punya kebutuhan ini. Saya percaya selesai. Benar-benar dalam waktu singkat selesai, saudara. Waktu singkat selesai. Itulah kenapa. Kita nggak melakukan, saya nggak lagi, aduh aku punya masalah. Aduh, aku harus begini, imanku harus, no. Itu kantung anggur yang lama. Amin, saudara. Haleluya. Itu gak susah. Katakan tidak susah. Dan tidak rumit. Karena Allah selalu mengasihi aku. Katakan aku berasa gak berasa. Allah selalu mengasihi aku. Allah tidak akan membiarkan aku. Karena Yesus selamanya. Karena darahnya sempurna. Karena aku sudah dikuduskan. Satu kali selamanya. Aku tidak akan dipermalukan selama-lamanya. Haleluya. Aku selalu dikasihin. Aku merasa gak merasa. Aku gak peduli apa yang aku lihat. Aku gak peduli masalah yang iblis coba taruh di jalanku. Segala gejala. Karena aku percaya Yesus telah selesaikan semuanya. Aku percaya Allah selalu mengasihi aku. Dan dia tidak akan membiarkan aku untuk dipermalukan. Karena Allah setia atas darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saya akan berdoa buat saudara ya. Tolong ini rekam doanya. Saya akan berdoa supaya saudara tahu. Allah setia terhadap darah putranya. Saudara bukan hanya setia sama saudara langsung. Karena kalau dia emang setia sama saudara, karena dia setia sama darah putranya. Karena kalau saudara mau langsung, Allah setia sama saya. Nah itu masalahnya saat kita lagi merasa tidak layak, itu bisa mengganggu kita. Tapi kalau kita tahu dia setia sama darah putranya, itu konsisten. Karena darah putranya gak berubah-ubah. Perbuatan kita itu bisa berubah-ubah. Jadi Allah setia terhadap darah putranya. Itu sebabnya dia setia sama saudara. Jadi selalu fondasinya itu tidak pernah perbuatanmu. Fondasi iman kita ya, fondasi oke-nya kita itu tidak pernah perbuatan kita. Ingat, perbuatan kita Allah selalu buah. Saya berdoa ya, Bapa di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan pesan ini. Untuk kami selalu diingatkan Bapa, bahwa kami sudah dikasihi oleh Engkau. Dan kasih-Mu akan terus dinyatakan. Haleluya, Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah selesai. Semuanya Engkau sudah tanggung. Engkau sudah berkati kami dengan segala berkat. Masalah kami hari ini, minggu depan, tahun depan, sampai putra-Mu datang. Itu semua sudah di cover, sudah ditebus. Engkau sudah bayar dengan darah putra-Mu. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk setiap kami yang mendengar ini. Supaya kami lebih lagi
untuk kami mau lebih lagi membuka hati dan pikiran kami bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Untuk kami lebih lagi mau hidup dengan kesadaran kami dikasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Kami diterima oleh Engkau karena darah putramu, bahwa selamanya kami tidak akan pernah dipermalukan, bukan berdasarkan kelayakan kami, bukan berdasarkan jerih payah kami, kesungguhan kami, tapi berdasarkan darah putramu yang telah menguduskan kami dengan sepenuhnya satu kali selamanya. Sehingga penyakit apapun kami sudah ditebus. Haleluya, kesembuhan itu adalah mutlak, itu adalah sudah digenapi. Kalau kami diserang, Bapak buka mata hati kami. Kami gak usah berdoa untuk minta disembuhkan, kami gak usah begini begitu untuk disembuhkan, tapi karena Engkau sudah membayar harganya, sehingga kami sudah ditebus dari segala penyakit, termasuk juga virus, segala senjata kimia, juga efek vaksin, efek booster apapun, kami sudah ditebus dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Juga termasuk segala kekurangan, segala kutukan. Terima kasih karena darah Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bisa duduk di dalam hati kami bisa duduk dalam damai sejahtera. Kami gak lagi gelisah, kami tenang karena semuanya sudah diselesaikan. Kami sudah duduk sama Yesus. Kami gak usah begini gitu supaya Engkau beri, tapi itu sudah bagian kami, itu warisan kami, dan Engkau sudah siapkan semuanya. Apapun juga di dalam nama Yesus sekarang yang dibutuhkan, apakah itu untuk sekolah anak, apakah untuk bayar uang pangkal, untuk bayar sewa rumah, untuk hutang, untuk penyakit yang akut sekalipun, haleluya, untuk jalan keluar, kenapa bisnis belum jadi, kenapa, terima kasih Bapak, haleluya, kami semua sudah dilayakan di dalam nama Yesus. Saya katakan saudara terima, saudara angkat tangan, saudara katakan Bapak terima kasih karena darah-Mu saya percaya, haleluya, saya sudah dikuduskan, saya sudah dilayakan, saya terima Bapak, terima kasih, bisnisku berhasil, haleluya, pelayananku berhasil, haleluya, jalan keluar itu aku terima Bapak, terima kasih, aku gak lagi kekurangan, tapi aku berlimpah, masalah hutangku sudah selesai, haleluya, terima kasih, apapun juga aku percaya aku sudah diberkati dengan segala berkat, dan terima kasih Bapak, saya tidak akan dipermalukan, haleluya, terima kasih, kita katakan sama-sama terima kasih Bapak, oleh karena darah Yesus, aku tidak akan dipermalukan, rancangan damai sejahtera-Mu dinyatakan dalam diri kami, di dalam diri anak-anak cucu kami juga, haleluya, haleluya, dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami terima di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Dan saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang menaruh pikiran-pikiran yang gak benar, itu dibatalkan, dihancurkan, kuasa itu dicabut dari kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, kami lepaskan malaikat surga untuk pergi bekerja dan bawa itu semua datang kepada kami semua yang mendengarkan ini dalam nama Yesus. Dan saya katakan tidak ada lagi penangguhan tapi akselerasi. Haleluya, haleluya, akselerasi. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin, amin, amin saudara. Saya ada damai sekali saudara. Haleluya. Saya pasti ada di antara saudara ya. Saya tunggu kesaksiannya ya. Saya damai, saudara, harus ada yang terima. Harus ada kesaksian. Amin, supaya menguatkan yang lain. Amin saudara. Haleluya. Sebentar kita akan tutup dengan lagu The Blessing ya. Saya akan lepaskan berkat dulu aja. Bagaimana ya? Saya akan lepaskan berkat dulu ya sebelum kita tutup dengan lagu The Blessing. Amin saudara. Haleluya. Di dalam nama Yesus saya lepaskan berkat kepada saudara semua. Haleluya. Anugerah Allah mengelilingi saudara dengan perisai. Hadirat menyertai saudara. Haleluya. Waktu saudara masuk, saudara keluar. Bukan hanya hadiratnya, berkat-berkatnya juga menyertai saudara. Haleluya. Urapan yang bekerja di dalam diri saudara. Yesus adalah hikmat saudara. Saudara akan semakin peka. Saudara dipimpin oleh Dia. Haleluya. Anugerahnya saudara terus berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Segala senjata yang ditempa melawan saudara gak akan berhasil oleh anugerahnya, oleh karena darah Yesus. Saudara naik terus dan tidak turun. Haleluya. Saudara terus dipertemukan dengan kebaikan demi kebaikan yang luar biasa. Bukan yang biasa tapi yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan atas saudara juga anak cucu saudara sekarang sampai Yesus datang lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin saudara. Haleluya. Udah mulai rasa panas. Kita mau tutup dengan satu lagu
ya. The blessing. Amin. Bukan the curse, but the blessing. Expect good things juga hari ini. Amin. Kenapa mesti besok-besok? Kenapa nggak hari ini? Hari ini ada berkat buat saudara. Selain berkat rohani, ada berkat lain. Amin, yang tidak amin. disangka-sangka dan yang disangka-sangka. Haleluya. Tuhan jaga dan berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih anugerah memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Tuhan jaga dan berkati kita semua. Tuhan jaga dan berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih anugerah memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin, 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 amin. Rahmat Tuhan besertamu untuk 1000 generasi, keluargamu dan anakmu dan cucumu, turunanmu, hadiratnya di depanmu, di belakangmu, di sampingmu, di sekelilingmu, di dalammu. Tuhan ada besertamu waktu pagi, waktu malam, waktu pergi, waktu datang, dalam suka, dalam duka. Dia ada untuk kami, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu. Amin, 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 amin. Yes, amin. Amin, 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 amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.